Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zenita Puspitaningrum, NIM 2019-042-0122, akan mempresentasikan hasil akhir dari mata kuliah Manajemen Risiko. Saya mengambil analisis pada PT Kimia Farma. Itu yang pertama, saya akan membahas struktur organisasi. Yang pertama, Direktorat Utama terdiri dari Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Satuan Pengawasan Intern, kemudian Direktorat Pemasaran dan Komersial, terdiri dari SPU Marketing dan Sales Produk Farma, SPU Marketing dan Sales Produk Non-Farma, dan Unit Marketing Intelijensi dan Service. Selanjutnya, Direktur Umum dan Human Capital, terdiri dari Divisi Umum dan Teknologi Informasi dan Divisi Human Capital. Direktorat Produksi dan Supply Chain, terdiri dari Divisi Supply Chain, Divisi Procurement, dan SPU Manufaktur. Selanjutnya, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, terdiri dari Divisi Keuangan, SPU Properti, dan Unit Manajemen Risiko. Dan yang terakhir, Direktorat Portofolio dan Pengembangan Bisnis, terdiri dari Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi Riset dan Pengembangan Bisnis, dan Corporate Strategy and Business Portfolio. Selanjutnya akan membahas kriteria risiko. Nah, dampak pada reputasi yaitu ketakutan investor untuk menanamkan modal, menurunnya tingkat kepuasan masyarakat, dan ketidakjelasan informasi yang didapat masyarakat. Kemudian dampak pada otoritas yaitu regulator memberi teguran, terganggunya hubungan dengan otoritas, pemanggilan manajemen pemasaran, pemanggilan manajemen produksi, dan menegur pihak yang terlibat. Selanjutnya, dampak pada konsumen. Yang pertama, terjadi keterlambatan pengiriman produk karena operasional terlambat. Kedua, terjadi kericuhan antar customer, kepercayaan pada perusahaan menurun, komplain customer pada perusahaan, dan yang terakhir, kebingungan antar customer. Selanjutnya, dampak pada sasaran strategis organisasi, yaitu dapat menghambat keberlangsungan perusahaan dan capaian target, terhambatnya rencana kerja, menurunnya capaian target penjualan, menurunnya kapabilitas produksi, dan ketidaksiapan sumber daya dan infrastruktur pendukung. Dan terakhir adalah dampak pada sumber daya manusia atau reaksi pekerja, yaitu motivasi pekerja berkurang, karyawan tidak dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien, kehilangan kepercayaan oleh pemimpin perusahaan, karyawan tidak dapat bekerja dengan optimal, dan karyawan tidak efisien. Nah, kita selanjutnya akan memasuki risk input. Yang pertama, saya akan membawakan pada divisi keuangan. Sasarannya pada divisi ini adalah penjualan neto mampu mencapai target hingga 114,08%, sedangkan laba bersih tahun berjalan hanya mencapai 70,17% terhadap target tahun 2021. Deskripsi atau kejadian risiko, yaitu tingginya beban keuangan dan sumber pendanaan seperti pinjaman bank, obligasi, dan sebagainya yang gagal diperoleh. Akar penyebabnya, kenaikan ini disebabkan oleh pemakaian rata-rata untuk modal kerja perusahaan yang masih tinggi sepanjang tahun 2021 untuk keperluan modal kerja perusahaan. Meskipun perusahaan sudah mendapatkan tingkat suku bunga bank yang lebih bersaing, yaitu sekitar 4% sampai 6%. Indikator risikonya yaitu yang pertama, berkurangnya jumlah penjualan pada kejadian tertentu dan pengalokasian dana yang banyak untuk produksi. Nah, internal kontrol yang ada saat ini adalah pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan atau ongoing monitoring diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Dampak kualitatifnya yaitu yang pertama, menurunkan kualitas perusahaan dalam memproduksi. Dua, menurunnya kepercayaan investor. Yang terakhir yaitu penanganan risikonya. Yang pertama, meningkatkan kontrol dan performa dari AR atau account receivable untuk memaksimalkan perputaran kas masuk. Kedua, efisiensi pengeluaran atas anggaran yang ditetapkan ketika restrukturisasi hutang.
kemudian pada divisi umum dan teknologi informasi. Sasarannya adalah membuat kolaborasi penyusunan Master Plan Teknologi Informasi atau MPTI yang menyesuaikan dengan MPTI Holding. Dan deskripsi atau kejadian risikonya yaitu mundurnya timeline pelaksanaan pekerjaan. Akar penyebabnya diakibatkan pandemi dan adanya beberapa perpindahan inisiatif pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh IT Kimia Farma pada tahun 2021 ini dilakukan oleh DHC atau Digital Healthcare Holding Farmasi. Selanjutnya indikator risikonya yaitu pertama ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan dengan lapangan. Kedua, terjadinya keterlambatan informasi yang diterima pada para penggunanya. Ketiga, bekerja pada divisi TI terkesan ada ketimpangan. Kemudian, internal kontrol yang ada saat ini, yaitu mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi secara terus-menerus. Dampak kualitatifnya itu yang pertama, menurunkan kualitas TI pada perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman. Kedua, menurunkan kualitas kemampuan pekerja dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, menurunkan kualitas kinerja perusahaan. Nah, penanganan risikonya itu yang pertama, penyusunan dan implementasi IT Master Plan dan IT Governance dengan implementasi ISO 27001 IT Security Management System. Kedua, penyusunan aturan dan penyiapan infrastruktur untuk pengelolaan data dan data recovery center. Selanjutnya, divisi supply chain. Sasarannya itu terlaksananya pendayagunaan mesin produksi dalam upaya pencapaian sasaran produksi. Deskripsi atau kejadian risikonya yaitu ketergantungan pada bahan baku impor dikarenakan besarnya skala produksi tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan bahan baku secara mandiri. Akar penyebabnya yaitu di tengah kebutuhan produk terkait COVID-19 yang masih tinggi, perusahaan justru menghadapi kendala terkait pasokan bahan baku yang tertahan akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Indikator risikonya itu yang pertama, terlambat mengirimkan suplai obat-obatan pada customer. 2. Terdapat customer yang komplain. 3. Menurunnya nilai perusahaan di mata masyarakat. Nah, internal kontrol yang ada saat ini adalah evaluasi oleh unit terpisah atau independen atau separate evaluation diselenggarakan melalui penilaian mandiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Dampak kualitatifnya yang pertama yaitu menurunnya tingkat persediaan dan barang siap jual. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat. Ketiga, para customer mendapatkan suplai dari perusahaan lain, yang artinya customer beralih pada vendor lain. Penanganan risiko, peningkatan kapabilitas produksi, percepatan pengembangan bahan baku baru, dan penyesuaian terhadap perkembangan perubahan senyawa obat internasional di Kimia Farma Sungbun Pharmacopeia untuk menopang kemandirian bahan baku nasional. Selanjutnya, corporate strategi dan bisnis portofolio. Sasarannya yaitu terlaksananya perumusan rencana kerja anggota perusahaan atau RKAP dan rencana strategis perusahaan, strategi, kebijakan, program pokok dalam lingkup tanggung jawabnya. Deskripsi atau kejadian risikonya yaitu dinamisnya kondisi makro dan mikroekonomi yang mempengaruhi RKAP. Akar penyebabnya yaitu munculnya varian Delta yang menyebabkan varian baru COVID-19 yang merupakan varian baru COVID-19 membuat kondisi perekonomian kembali melemah akibat adanya pembatasan kegiatan berskala besar. Indikator risikonya dapat dilihat dengan terhambatnya rencana kerja pada perusahaan, adanya selisih dengan petinggi, dan strategi yang sudah dibuat terkesan kurang efektif dan efisien akibat penundaan RKAP. Internal kontrol yang ada saat ini yaitu penyusunan strategi pembinaan sumber daya manusia yang dituangkan dalam rencana pembinaan sumber daya manusia meliputi kebijakan, program, dan kegiatan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dampak kualitatifnya yaitu yang pertama, kegiatan perusahaan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Dua, terjadi ketimpangan dalam menjalankan operasional perusahaan. Penanganan risikonya itu dengan satu, membuat skenario planning berdasarkan beberapa kemungkinan yang terjadi antara lain. A. Perubahan perilaku target pasar pada lini kosmetik akibat pandemi COVID-19. B. Perusahaan permintaan obat OGP dari instansi pemerintah melalui katalog karena fokus pengadaan obat khusus COVID-19. Kedua, penyusunan dan implementasi bisnis continuity management atau turunannya seperti disaster recovery plan. Selanjutnya, pada unit SBU marketing dan sales produk farma. Sasarannya yaitu penetapan sasaran pemasaran produk dan pengembangan pemasaran produk. Deskripsi atau kejadian risikonya yaitu kurangnya komunikasi pasar, terlambatnya time to market, dan kurang branding. Akar penyebabnya yaitu terjadinya daya saing yang kuat antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Internal kontrol yang ada saat ini adalah satu, diversifikasi channel penjualan baik offline maupun online. Kedua, perluasan pada ekspor bagi produk farma, non-farma, BPO, dan minyak astiri. Tiga, menambah jumlah user atau potensial customer dan meningkatkan volume kebutuhan produk. Indikator risikonya itu yang pertama, penjualan berkurang dan kalah promosi dengan perusahaan lain. Dampak kualitatifnya itu yang pertama, menurunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, menurunnya minat masyarakat pada produk perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penanganan risiko, dengan optimalisasi penjualan soft selling atau digital channel, hard selling, dan penggunaan manajemen tool yang dapat digunakan untuk pemantauan pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya, kemudian saya akan menampilkan hasil analisis manajemen risiko pada file Excel. Nah, di sini terlihat terdapat biaya penanganannya. Nah, untuk divisi keuangan ini sudah ada biaya penanganannya sendiri dan sudah dibuat sesuai dengan penanganan risikonya. Kemudian di sini juga ada analisis risiko residual. Dapat dilihat pada divisi keuangan ini hasilnya extreme high, yaitu dengan probabilitas 4 besar dan dampak risiko 4. Kemudian pada divisi umum ini tidak muncul karena terjadi error, tapi yang benar harusnya menjadi medium risk, yaitu dengan probabilitas sebesar 2, yaitu kecil, dan dampaknya 3, sedang. Kemudian pada divisi supply chain juga medium risk dengan probabilitas 2 dan dampak risikonya 3. Pada unit corporate strategy pun juga medium risk dengan probabilitas 3, sedang, dan dampak risikonya 2. Dan begitu juga dengan SBU marketing dan sales produk farma, tingkat risikonya yaitu medium risk dengan probabilitas 2 kecil dan dampak risiko 3 sedang. Nah, kemudian pada risiko inherent, divisi keuangan ini juga extreme high, yaitu dengan probabilitas 5 sangat besar dan dampak 5 sangat besar. Kemudian pada divisi umum dan teknologi informasi, tingkat risiko inherentnya yaitu medium risk dengan probabilitas 2 dan dampaknya 2. Selanjutnya divisi supply chain yaitu juga tingkat risikonya high risk dengan probabilitas 3 dan dampaknya 3. Pada corporate strategy business portfolio, tingkat risiko inherentnya high risk dengan probabilitas 4 dan dampaknya 3. Tingkat risiko inherent pada SBU marketing dan sales produk farma ya, dengan probabilitas 3 dan dampaknya juga 3. Nah, di sini dapat dilihat jika masing-masing risiko ini memiliki pemilik risiko, yaitu jika divisi keuangan risikonya dimiliki oleh direktur keuangan dan manajemen risiko, divisi umum dan teknologi informasi dimiliki direktur umum dan human capital, divisi supply chain dimiliki direktur produksi dan supply, unit corporate strategy dan bisnis portfolio dimiliki direktur portofolio dan pengembangan bisnis, dan yang terakhir SBU marketing dan sales produk farma risikonya dimiliki oleh direktur pemasaran dan komersial. Berikut ini risk appetite. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.